والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وجعله أكرم خلقه عليه. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah menjadikan sebaik-baik makhluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk satupun makhluk, baik dari kalangan manusia, jin maupun malaikat, yang melebihi daripada keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita bahas bagaimana perbandingan demi perbandingan kemuliaan Rasulullah dibandingkan para anbiya. Dan ada satu lagi yang belum sempat kita bahas. Di antara kemuliaan Rasulullah SAW bukan hanya fisiknya, bukan hanya akhlak atau perangai-nya, perilakunya, tapi bahkan nama beliau pun teramat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang disebut bersamaan dengan gelarnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cukupkan panggilan atas mereka nama-nama mereka. Contoh, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya Adam, ambihum bi asma'ihim." Adam, berikan kabar kepada para malaikat tentang nama-namanya makhluk. Tidak Allah panggil Adam dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, enggak. Contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, putramu itu enggak selamat, tidak termasuk di antara kaum atau umatmu yang aku selamatkan. Enggak dipanggil dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, enggak, ya Nuh, ya Adam. Ayat yang lain bagaimana Allah panggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami seru, kami panggil Allah Subhanahu wa taala kepada itu Ibrahim. Wa nadainahu, dan kami Allah panggil dia. Siapa? Ya Ibrahim, Ibrahim. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Yahya, pegang teguh kitabnya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, pegang teguh. Ya Musa, aqbil wala takhaf. Musa, menghadaplah kepadaku tanpa perlu kamu khawatir atau takut atau cemas. Kemari, jangan khawatir apa-apa. Ya Nuh, ya Adam, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Musa. Tapi untuk Rasulullah SAW tidak disebut nama beliau kecuali bersamaan dengan gelarnya. Contoh, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nama nabi disebut Muhammad, tapi disebut juga gelarnya, yaitu Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali sebagai utusan. Enggak ada ayat yang disebut nama Nabi Muhammad kecuali selalu setelah itu disebut gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepatutnya alangkah lebih sopan kalau Allah saja menyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya, tidak kita panggil nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya. Allah saja tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad hanya dengan ya Muhammad, enggak pernah. Maka sepatutnya bagi dai atau siapapun umat Nabi Muhammad SAW, penceramah atau bukan, ustadz atau bukan, untuk tidak menyebut nama Nabi Muhammad kecuali bersamaan dengan gelarnya.
Kenapa? Allah saja melakukan itu, bagaimana mungkin kita tidak lebih patut untuk melakukannya? Walaupun tidak dikatakan haram dan salah, orang yang memanggil nama Nabi Muhammad hanya mencukupkan dengan namanya saja. Tidak dikatakan sesat, tidak dikatakan ahli neraka, tidak dikatakan berdosa, dan seterusnya. Kita panggil ayah kita aja nggak pernah pakai nama. Padahal ayah kita belum tentu nyelamatin kita nanti di akhirat. Akan banyak nanti di akhirat, waliyadzubillah. Mudah-mudahan bukan kita termasuk. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan bukan kita yang termasuk. Anak yang dilupakan oleh orang tuanya. Berapa banyak nanti di akhirat seperti itu. Orang tua kita itu belum tentu nyelamatin kita di akhirat. Itu kita nggak patut, termasuk kedurhakaan kapan kita panggil orang tua kita hanya dengan namanya saja. Nggak sopan, durhaka. Maka bagaimana dengan Nabi SAW yang pasti menyelamatkan dan mencari kita ketika orang tua kita nggak nyari kita nanti di akhirat? Apakah patut kita panggil nama beliau hanya dengan namanya saja? Karena itu lebih sopan kalau kita panggil Rasulullah SAW dengan gelarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan, kami Allah tinggikan untukmu wahai Muhammad SAW sebutanmu, namamu. Apa maksudnya? Kullama dzukirtu dzukirta mai. Setiap aku Allah sebagai Tuhan disebut-sebut, maka kamu pun disebut-sebut bersama aku. Setiap aku Allah sebagai Tuhan disebut-sebut, maka kamu pun juga disebut-sebut bersama aku. Nggak ada azan kecuali asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada satupun mu'allaf diterima keislamannya kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada mu'allaf Senin mengucap asyhadu an la ilaha illallah, Selasa mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh. Harus nyambung antara syahadat kesaksian dia kepada Allah sebagai Tuhan dan kesaksian dia kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, harus nyambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak boleh dipisah. Nggak boleh ada jeda kecuali hanya untuk menghela nafas. Lihat betapa Allah lengketkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Riwayat Al-Imam Baihaqi dalam kitab Dalailnya. Pernah sekali waktu Nabi Adam alaihissalam tawassul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam rangka kamu mendekatkan diri kepada Allah, cari perantara, cari wasilah, cari jembatan, cari media, cari alat, cari fasilitas. Kapan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya ketahuilah sholat itu caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa itu caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hajinya kita, bacaan Qur'annya kita, termasuk duduknya kita saat ini adalah cara buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada yang paling afdal wasilah yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah melebihi daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda gimana? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, sumpah Rasulullah, ketahuilah aku ini orang yang paling takut kepada Allah, dan tidak ada manusia yang lebih takwa melebihi ketakwaanku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Rasulullah sumpah, aku yang paling bertakwa. Berarti yang paling mulia di antara kita siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah sebagai manusia yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah, tentu kalau kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, secara otomatis kita akan menjadi hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita mendekatkan diri dengan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nih ya? Terbayang ya? Nggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah daripada Rasulullah. Berarti kalau kita dekat dengan Rasulullah, maka di antara makhluk yang lain setelah Rasulullah tentunya nggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah kecuali kita. Salatnya kita belum tentu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau nggak khusyuk. Puasanya kita belum tentu. Kenapa? Mata nggak ikut puasa, telinga nggak ikut puasa, lisan nggak ikut puasa. Begitu juga dengan ibadah kita yang lain. Tapi kalau misal sholawatnya kita, misal rasa cinta kita kepada Nabi SAW,
Kapan kita terikat hati kita atas dasar kecintaan, keimanan kepada Rasulullah SAW, maka cinta itulah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara untuk kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam kapan terusir dari surga turun ke atas dunia, tobat nggak langsung serta merta diterima oleh Allah tobatnya. Nggak langsung serta merta diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Nabi Adam bilang, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirli." Ya Allah, aku memohon kepadamu demi kehormatan Muhammad untuk engkau ampuni aku. Sebelum-sebelumnya nggak terucap nih kalimat, "Ya Allah, ampuni aku." Tapi nggak nyebut nama Nabi Muhammad sebagai perantara. Nggak tawasul. "Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku." Nggak diterima. Sampai Nabi Adam alaihissalam terbersit dalam benak beliau kepikiran, selama ini aku meminta ampun kepada Allah dengan diriku. Aku nggak pakai perantara. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Cobalah saya memohon ampun kepada Allah dengan membawa kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu demi kemuliaan Muhammad, ampuni dosa-dosaku atau kesalahanku. Tanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wala makhluqhu?" Wahai Adam, dari mana kamu kenal Muhammad? Dari mana kamu tahu Muhammad sementara Muhammad belum tercipta sebagai manusia, belum terlahir di atas dunia? Maka li'annaka idza khalaqtani biyadik. Ya Allah, ketika pertama kali engkau ciptakan aku, pertama kalinya engkau tiupkan roh ke dalam jasadku, dan pertama kalinya aku buka mataku dan aku angkat kepalaku, maka tidak aku saksikan kecuali tiang-tiang arsy tertulis, termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika aku masuk surga pertama kali, pintu surga termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinding-dinding surga, atap-atap surga, tiang-tiang surga, semuanya termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daun-daun yang ada di surga semuanya pohonan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situ aku tahu nggak ada makhluk yang lebih engkau muliakan melebihi kemuliaan Muhammad Rasulullah. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti siapapun selain Allah adalah makhluk. Tapi Muhammad ini lain. Dimanapun saya berada selalu ada namanya disebut-sebut. Bukan Adam Rasulullah, bukan Ibrahim Rasulullah, tapi Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad bukan sembarang nabi, bukan sembarang makhluk. Dari situ aku berpikiran, mungkin dengan aku bawa nama kemuliaan Muhammad, engkau berkenan dan sudi ya Rabb untuk mengampuni kesalahanku. Apa jawab Allah? Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtul aflak. Adam, asal engkau tahu, tidak aku ciptakan engkau kecuali karena sebab Muhammad, dan tidak aku ciptakan dunia dan akhirat, dunia beserta isinya, kecuali karena sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah tafsir dikatakan, malaikat ketika sujud kepada Nabi Adam itu menurut tafsir secara umum adalah karena ilmu yang dimiliki Nabi Adam, sebagai keunggulan yang mengalahkan daripada ilmunya para malaikat. Jelasnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan, karena apa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Di dalam tulang sulbinya Nabi Adam ada benih daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, surga aja tidak diciptakan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far At-Tayyar, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal syahid. Singkat cerita, dibawa sama malaikat untuk masuk ke dalam surga. Tapi karena memang belum kiamat, ya di dalam surga nggak ada Rasulullah SAW. Nggak ada Rasulullah, belum kiamat. Dibawa ke surga, tapi minta keluar Sayyidina Ja'far. Malaikat akan terkena keluar. Lo kenapa di surga? Enggak. Ini kenikmatan surga dalam kubur? Enggak. Apa artinya surga kalau nggak ada Muhammad Rasulullah SAW? Yang paling nikmat bagiku bukan surga,
tapi yang paling nikmat bagiku adalah kedekatanku dengan Rasulullah SAW. Maka diantar oleh malaikat ke tempat di mana Rasulullah berada di situ. Ketika itu Rasulullah di depan para sahabat khutbah begitu, nyampaikan ilmu agama, nyampaikan syariat, nyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Kemudian ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran sahabat, siapa yang ucap salam? Perasaan gak ada yang datang. Rasulullah senyum sama siapa? Bingung, gak ada yang berani tanya. Sampai selesai pengajian ibaratnya, satu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Anda senyum, Anda mengucap salam, sementara kami lihat, kami tengok gak ada yang datang. Kepada siapa Anda mengucap salam ya Rasul?" "Ja'far, sepupu saya yang kalian tahu, dia meninggal ketika perang kemarin. Diizinkan oleh malaikat untuk masuk surga, tapi karena dalam surga nggak ada saya, dia minta ketemu sama aku. Dia mengucap salam sekarang sama aku dan aku jawab salamnya." Subhanallah, lihat. Karena itu sahabat itu kalau diberi pilihan antara surga dan Rasulullah, mereka milih Rasulullah dimanapun berada. Surga nggak surga, yang penting Rasulullah dah. Surga itu bonus. Ketika kita dekat dengan Rasulullah, dapat surga kita. Tapi kalau kita masuk surga, belum tentu kita dekat dengan Rasulullah SAW. Maka pastikan yang kita cari di surga adalah Rasulullah. Kenapa? Kalau kita dapat Rasulullah, pasti dapat surga. Bonusnya soalnya. Tapi kalau kita dapat surga, belum tentu kita dapat Rasulullah. Artinya apa? Bukan berarti penduduk surga nggak mungkin ketemu Rasulullah. Ya, mungkin. Tapi ngantri. Karena terpaut jalan. Rasulullah di jannatil firdausil a'la. Rasulullah itu di surga yang paling tinggi. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Sejauh mata memandang itu adalah surga. Pintunya ada 8. Kemudian softnya ada 120 soft. Sejauh mata memandang itu adalah surga, 120 soft. Ada tingkat-tingkatan. Rasulullah paling tinggi. Berarti kan orang kalau mau ketemu sama Rasulullah ngantri. Beda halnya dengan orang yang sederajat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berkat salawatnya kah? Berkat cintanya kah? Berkat sunnahnya dia kah? Sunnahnya Rasulullah yang dia jalani istiqomah. Itu yang buat dia semakin dekat dengan Rasulullah. Nah, kalau orang masuk surga belum tentu dekat dengan Rasulullah. Kalau orang itu dekat dengan Rasulullah, dia masuk ke dalam surga. Pastikan betul tidak ada niatan buat kita untuk masuk surga kecuali di situ adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi gimana? Wa rafa'na laka dzikra. Kita ini kalau sholat dilarang ngomong, kan jelas ya. Kapan kita sholat bicara sama orang, hukumnya apa? Batal sholatnya kita. Misal saya tengah sholat, ada tamu ketok pintu, "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Batal sholatnya saya. Kenapa? Dianggap ngomong sama manusia. Kenapa? Salam, saya jawab salamnya, "Waalaikumsalam." Batal. Contoh lain, saya sholat, kemudian di sebelah saya ada yang bersin. Terus saya saut, "Yarhamukallah." Batal. Kenapa? "Mudah-mudahan Allah merahmatimu." Kan berarti ngomong saya ini. Walaupun dia nggak jawab, berarti saya ngomong, ngajak orang lain bicara. Sementara saya posisi sholat. Batal. Tapi maaf, kalau kita tidak ngajak bicara Rasulullah, justru sholatnya kita yang batal. Kenapa? "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Baru "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin" dan seterusnya. Wajib. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada Anda. Nggak boleh kita ganti tuh. "Assalamu alaihi" misalnya. Bukan kepada Anda tapi kepada dia. Nggak bisa. Kata ganti orang kedua adalah kewajiban. Batal sholatnya kita kalau justru dalam sholat kita nggak ngomong sama Rasulullah. "Assalamu alaika" itu berarti kan kita ngajak ngomong. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepadamu. Ya, ada Rasulullah saat itu? Nggak ada. Boleh kita ganti? Bukan nggak ada Rasulullah. Berarti kita harusnya pakai kata ganti orang ketiga. Dia. "Assalamu alaihi." Batal justru. Harus "Assalamu alaika." Kita aja yang ngelihat Rasulullah ada. Sering kan kita dengar riwayat hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang mengaturkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah jawab salamnya. Rasulullah jawab salamnya kita. Lihat. Ngomong sama siapapun nggak boleh. Ngomong sama siapapun nggak boleh. Bahkan dalam sholat, kalau kita dipanggil orang tua pun nggak boleh dibatalkan sholatnya kita. Sholat fardu ya. Sholat fardu kecuali dalam keadaan darurat.
Tapi secara umum kita sholat dipanggil orang tua nggak boleh kita jawab. Sekalipun salam nggak boleh kita jawab. Hukumnya haram kalau sholat fardu, sholat wajib. Kecuali kalau darurat. Sekalipun orang tua, tapi untuk Rasulullah kita yang ngajak bicara Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini baru namanya tok yang kita sebut nih. Ini baru namanya tok. Ini diriwayatkan Abdul Muttalib ketika tahu putranya Abdullah, ayah Rasulullah SAW, melahirkan seorang putra daripada seorang istri yang bernama Aminah, seorang putra, maka usia seminggu itu Rasulullah dikasih nama Muhammad. Kemudian kaumnya Abdul Muttalib tanya, kenapa engkau pakai nama Muhammad? Kenapa engkau pakai nama Muhammad? Padahal nama Muhammad itu bukan nama datukmu. Nggak ada. Kakeknya kita oleh Abdul Muttalib namanya Muhammad. Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, aku berharap dia, cucuku ini, dipuji di langit, dipuji di bumi. Saya mau tanya, jadi kenyataan nggak? Nggak nunggu kita yang iman sama Rasulullah, yang kafir pun juga tahu tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Baru-baru itu viral itu. Seorang wanita non muslim ditanya tentang Muhammad, nangis. Dengar namanya tok nangis. Malah tahun 60-an ada seorang astronom pernah bekerja di NASA, berkebangsaan Amerika, Michael Hart namanya, bikin judul buku 100 tokoh berpengaruh sepanjang zaman, non muslim, tapi dia dengan logikanya bukan dengan imannya mengatakan bahwa Muhammad adalah nomor 1 dari 100 tokoh manusia sepanjang zaman sampai kiamat. Nih, Muhammad nomor 1. Ditanya sama wartawan, kamu cari sensasi ya? Non muslim tadi meletakkan nama Nabi Muhammad di nomor 1. Enggak. Ini adalah hasil daripada riset. Saya mau tanya, siapa pengikut manusia yang lebih banyak daripada Muhammad? Siapa? Itu aja sudah cukup bagi saya untuk mengatakan Muhammad ini, bahasanya dia ya. Saya dari tadi pakai nama Muhammad karena dia non muslim, saya pakai bahasanya dia. Siapa selain Muhammad yang pengikutnya lebih banyak daripada Muhammad? Muhammad nih 15 abad yang lalu meninggal. Sampai sekarang bukan tambah punah pengikutnya, tambah banyak, masjid tambah banyak, muslim tambah banyak. Kamu ngotek-ngotek namanya Muhammad. Waduh, muslimin seluruh dunia marah. Nyari-nyari kamu. Siapa yang fanatik betul? Badan udah 15 abad. Meninggal dunia tapi pengaruhnya masih awet. Atas dasar logikanya. Dia dipuji itu Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di langit tapi juga di bumi. Bukan hanya yang iman, yang non muslim pun juga tahu nih siapa Muhammad nih. Tahu betul bagaimana Rasulullah SAW. Ada riwayat lagi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikasih nama oleh ibundanya Siti Aminah. Jadi ketika menjelang kelahiran, datang malaikat kepada Siti Aminah untuk ngasih kabar bahwa ketahuilah anakmu ini adalah calon nabi penutup daripada semua nabi. Maka wasammihi Muhammad, kalau lahir kasih nama Muhammad. Apa sih Muhammad itu? Muhammad itu adalah berasal dari kata-kata hamad, pujian. Hamida yang telah memuji. Yahmadu sedang atau akan memuji. Sedang memuji atau akan memuji. Hamida yahmadu hamdan. Hamdan adalah pujian. Hamidun yang memuji, subjek. Wa mahmudun, mahmud adalah objek yang dipuji. Yang dipuji. Ahmad nama Rasulullah yang dikenal di langit adalah Ahmad. Malaikat kenalnya adalah Ahmad. Walaupun Muhammad ya kenal, cuman yang dipanggil oleh mereka adalah Ahmad. Ahmad artinya apa? Yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamid yang memuji. Tapi kalau Ahmad menunjukkan arti lebih, yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamada yang telah banyak memuji. Yuhamidu yang sedang atau akan banyak memuji. Hamada yuhamidu tahmidan, banyaknya pujian. Wa muhammidun yang banyak memuji. Wa muhammadun orang yang paling banyak dipuji. Baik dipuji secara fisiknya, baik dipuji karena banyaknya yang memuji,
atau dipuji karena banyaknya perangai yang layak dipuji. Semuanya pantas itu Rasulullah SAW. Namanya, jadi aneh kalau ada orang bilang jangan berlebih-lebihan muji Rasulullah. Namanya kita sebut itu pujian. Aneh kalau ada orang bilang jangan berlebih-lebihan memuji Rasulullah. Loh, saya mau tanya, batasan berlebih-lebihan itu bagaimana? Pokoknya kan nggak dianggap Tuhan. Kita tidak menilai bahwa Muhammad Rasulullah adalah jelmaan Allah, seperti i'tiqad keyakinannya kaum Nasrani terhadap Nabi Isa, anaknya Tuhan. Enggak. Da'mat da'atuhun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh Nasrani terhadap nabinya mereka, Nabi Isa, anak Tuhan ini dan itu. Enggak ada. Tapi selain itu, selagi tidak kita nilai bahwa Rasulullah adalah anak Tuhan, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Nisbatkan kemuliaan kepada Rasulullah apapun yang kita mau. Ganteng, memang ganteng. Wangi, keringatnya memang wangi. Tampan, iya. Perangainya, iya. Apa yang nggak pantas? Selama kita tidak mengakui Rasulullah sebagai Tuhan, anak Tuhan, jelmaan Tuhan, selesai. Apapun kemuliaan kita nisbatkan kepada Rasulullah selalu pantas. Pokok jangan dianggap anaknya Tuhan. Enggak. Sebutkan kemuliaan yang enggak ada pada diri Rasulullah. Sebutkan satu. Oh, ini ada nih. Ini ada satu perangai, satu kemuliaan, satu akhlak yang enggak ada nih. Ini belum dilakukan oleh Rasulullah. Sebutkan satu. Ketemu kira-kira. Berarti kan semua kemuliaan kecuali kemuliaannya Tuhan. Semua kemuliaan ada pada diri Rasulullah SAW. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yuribu anhu natiqun bifan. Saking mulianya Rasulullah, tidak ada satupun penyair yang bisa merangkum detail satu persatu daripada kemuliaan demi kemuliaannya Rasulullah SAW. Sampai Ali Al-Habsyi mengarang kitab Maulid Sibtud Durar mengatakan bagaimana? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Betul-betul telah tersifati itu Muhammad Rasulullah dengan kumpulan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai kertas demi kertas itu 14 pasal. Al-Habib Ali Al-Habsyi ngarang Maulid, menceritakan singkat daripada sejarahnya Rasulullah mulai lahir sampai meninggal. Itu 14 pasal. Ujung-ujungnya nyerah. Betul-betul telah tersifati itu Muhammad Rasulullah dengan kumpulan akhlak-akhlak yang mulia. Semua akhlak para nabi sebelum Rasulullah mulia, tapi belum sempurna. Ketika amal itu, ya akhlak itu ada pada diri Rasulullah, barulah akhlak itu dikatakan bukan hanya sempurna, bukan hanya mulia, tapi sempurna. 90 itu bagus, 95 itu bagus, 99 itu bagus, tapi belum sempurna. Akhlaknya para nabi terdahulu nggak sampai 100, Rasulullah yang buat genap jadi 100. Bayangkan tidurnya kita kalau mirip dengan tidurnya Rasulullah, itu mulia ya, dapat pahala gitu. Caranya kita masuk masjid dengan keluar masjid niru Rasulullah, mulia kita. Caranya kita kalau berangkat sholat Jumat putih niru Rasulullah, mulia kita. Bagaimana mungkin nggak mulia? Lalu kita niru orang yang paling mulia. Adakah perangai Rasulullah, fisik ataupun batinnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, kalau kita tiru kita menjadi orang yang hina? Ada. Kita tiru cara berpakaiannya Rasulullah, mulia. Kita tiru cara bicaranya Rasulullah, mulia. Kita tiru cara berjalannya Rasulullah, mulia. Cara tidurnya Rasulullah, mulia. Cara bahkan kita diatur sama Nabi urusan jeding. Buang air kecil begini, buang air besar begini. Dan semakin kemari semakin tersingkap akan hikmah daripada cara duduk ketika kita mau air kecil atau mau air besar. Alhasil lihat kemuliaan Rasulullah SAW. Nggak bermaulid itu nggak ada masalah. Tidak bermaulid itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika hati kita tidak bergembira sama sekali akan kelahiran Rasulullah SAW. Maulid itu hanya sarana aja untuk mengungkapkan rasa kegembiraan. Jelas nih ya. Maulidan itu hanya sarana, bukan kewajiban. Tapi yang wajib bagi umat Nabi Muhammad adalah senang dengan lahirnya Rasulullah. Saya mau tanya, kapan jenengan punya anak? Seneng nggak? Seneng. Anaknya jenengan nyari jenengan nanti pasti di akhirat. Belum tentu. Mudah-mudahan, tapi belum tentu. Bagaimana mungkin kelahiran makhluk yang termulia yang pasti nyari kita nanti di akhirat, kita nggak seneng? Ini yang masalah ini. Ini masalah akidah kalau ini. Bukan masalah khilafiyah furu'. Kalau masalah maulid itu amaliyah. Boleh, nggak boleh, terserah.
Tapi masalah seneng dengan lahirnya Rasul itu adalah kewajiban. Ini masalah akidah. Kenapa? Gimana caranya umat Nabi Muhammad nggak seneng sama kelahiran Nabi sendiri? Ya apa ceritanya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas dasar fadlullah, kalau mananya Allah. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, mengatakan apa? Apa fadlullah? Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata Abdullah bin Abbas, wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah adalah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atas dasar Al-Qur'an, atas dasar wujudnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah. Intinya begini, kita ini kalau dapat nikmat, seneng. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan begitu, seneng. Contoh, lama nggak punya rumah, ngontrak, pindah sampai punya rumah. Syukuran apa betul? Bagus. Kenapa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu tanda syukur kepada Allah. Saya senang dapat nikmatmu. Puluhan tahun saya ngontrak, alhamdulillah ya Allah saya punya rumah sekarang. Lama kawin nggak punya anak, sampai punya anak. Subhanallah. Syukuran apa betul kapan lahir? Syukuran. Dengan cara akikoh kek. Bahkan kadang-kadang nitoni, gurung lahir syukuran dhisik. Dengan harapan bersyukur la azidannakum. Dikasih umur panjang, ini janin sampai 7 bulan. Mudah-mudahan dikasih selamat kapan 9 bulan. Kan begitu. Sawah di desa panen. Syukuran desa. Kenapa? Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan hasil, mudah-mudahan panen, Apakah sawah panen itu lebih layak disyukuri daripada lahirnya Rasulullah? Anak kita lahir lebih layak disyukuri daripada lahirnya Rasulullah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad kan itu nikmat. Maka lahirnya Nabi Muhammad itulah sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini nggak mungkin dapat Lailatul Qadar kecuali karena sebab Lailatul Maulid. Kita nggak mungkin ketemu Lailatul Qadar kecuali karena diawali dengan Lailatul Maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad. Jelas. Kita ini nggak mungkin ketemu Isra dan Mi'raj kecuali diawali dengan malam kelahiran Nabi Muhammad. Kita ini nggak mungkin jadi umat Nabi Muhammad. Siapa kita kalau bukan tuntek di sini? Kalau bukan umat Nabi Muhammad, habis sudah kita ini. Mati neraka. Itu kita. Kalau bukan karena umat Nabi Muhammad. Untung kita umat Nabi Muhammad masih punya harapan besar untuk selamat. Kenapa? Syafaatnya Nabi Muhammad nggak ada lagi. Masa lahirnya orang kita harap syafaatnya biasa-biasa saja. Ya apa sih? Ini urusan akidah ini. Ini bukan urusan buruk. Kalau masalah maulid, cara mengungkapkan rasa syukurnya terserah. Saya mau tanya, jenengan pergi ke toko Gramedia, baca buku tulisannya sejarah Nabi Muhammad mulai lahir sampai meninggal. Jenengan baca, bid'ah. Mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad, semakin kita kenal, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, apakah itu menjadi bid'ah? Buku maulid apapun, burdah, maulid, itu cuma bahasa Arab, beda bahasa tok, tapi isinya sama. Bahasanya beda. Lah masuk bahasa Indonesia bukan bid'ah, bahasa Indonesia, bahasa Arab jadi bid'ah. Orang itu gampang ngejudge tapi nggak ngerti isinya. Silakan Anda baca buku maulid. Apakah ada di situ kalimat yang menunjukkan bahwa kami telah melakukan pengkultusan terhadap Rasulullah? Oh, Nabi Muhammad ini anak Tuhan. Nggak ada. Itu kan tuduhan. Itu kan klaim sepihak. Tapi oke, itu masalah nomor 2. Tapi nggak bahagia dengan kelahiran Rasulullah, ini nggak beres. Ini persis iblis. Iblis itu berontak, nangis, menjadi-jadi dalam 4 kejadian. Yang pertama, ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ketika turun dari surga. Kemudian yang ketiga adalah ketika turun surat Fatihah. Turun surat Fatihah, karena itu cara Fatihah itu adalah cara seorang hamba itu bisa langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seringan kita dengar setiap kita mengucap satu ayat bismillah, Allah nyebut, Allah balas, Allah nyaut. Bismillahirrahmanirrahim. Majjadani Rabbi. Kata Allah apa? Telah memujiku hambaku. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Telah memujiku hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim. Telah memujiku hambaku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap Allah bilang telah memujiku hambaku, telah memujiku hambaku. Tapi setelah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini pemisah antara kamu dengan aku. Sal masyi'ta, minta apa yang kamu minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Fatihah itu media komunikasi antara kita dengan Allah secara langsung. Jelas ini ya. Dan malam kelahiran Nabi Muhammad itu adalah malam yang membuat sedih iblis.
Jadi kalau ada orang nggak senang sama lahirnya Nabi Muhammad, yang mirip siapa? Itu bukan umatnya Nabi Muhammad itu. Itu bukan umatnya iblis itu. Hati-hati. Nggak bisa dong kita biasa-biasa saja. Rasulullah biasa-biasa saja. Ya apa? Hati yang mana yang bisa merespon sama Rasulullah biasa-biasa? Tapi ya apa ceritanya? Saya nggak bisa bayangkan gitu. Kita ini ketemu orang tua aja seneng. Lah gimana kalau kita ini ketemu Rasulullah terus biasa-biasa saja? Nggak mungkin dong. Sudah naluri manusia sebagai umat Nabi Muhammad, seneng sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, lahirnya itu diperingati, seneng. Oh, nggak usah ngadain acara. Dengan apa? Memperbanyak sholawat. Bagus, nggak ada masalah. Oh, nggak usah ngadain acara maulidan. Terus gimana? Ayo kita baca sejarah Nabi Muhammad. Misal lahirnya, kemudian masa kecilnya, kemudian terutusnya sampai wafatnya. Bagus, nggak apa-apa. Nggak seneng sama lahirnya Nabi Muhammad atau biasa-biasa saja sama lahirnya. Ini urusan akidah. Hati-hati ya. Bukan saya bahas khilafiyah urusan furu. Maulid nggak maulidan nggak ada masalah. Tapi kalau biasa saja sama lahirnya Muhammad, ini ucapan iblis. Ini urusan akidah. Coba logis. Apakah logis umat Nabi Muhammad yang berharap syafaatnya Nabi Muhammad bilang biasa-biasa saja? Rasul sama seperti kita. Ucapan seperti ini ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab. Masa Nabi seperti ini makan, minum, kawin sama seperti kita, keluar masuk pasar seperti kita? Ada umat Nabi Muhammad mengatakan manusia biasa tuh Rasul sama seperti kita. Kan persis ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini urusan akidah. Ini urusan akidah. Bedakan antara amaliyah sama pokok. Maulid itu cara, media, tapi pokoknya adalah seneng sama lahirnya Nabi Muhammad. Caranya berbeda-beda nggak ada masalah, tapi sumbernya tetap satu, apa? Seneng dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saking mulianya nama Nabi Muhammad, siapa yang punya anak dikasih nama Nabi Muhammad, tabarukan sama nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mendapat keistimewaan. Contoh, ini ya. Dalam satu riwayat dalam kitab Musnad Al-Harith diriwayatkan man kana lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang punya putra anak laki-laki 3, tapi tidak satu pun di antara mereka yang dikasih nama Muhammad. Putra pertama namanya lain, putra kedua namanya lain, putra ketiga enggak satu pun dikasih nama Muhammad. Dalam riwayat faqad jahil, itu orang udah ceroboh. Itu orang sudah melakukan keteledoran. Kok iso dua anak lanang telu siji gak jadi Muhammad? Cinta sama Muhammad apa enggak, ini masalahnya. Lihat Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Punya anak namanya Hamid. Imam Ghazali punya anak namanya Hamid. Diambil dari kata-kata Muhammad juga. Kakek, anak, cucu sampai buyut dikasih nama Muhammad Hamid. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Punya anak laki-laki, langsung dikasih nama Muhammad bin Muhammad. Kenapa? Aku nggak mungkin kasih nama anakku yang tercinta kecuali dengan nama yang paling aku cintai. Tidak mungkin aku kasih nama anakku yang paling aku cinta kecuali dengan nama yang paling aku cintai. Bahkan Al-Imam Malik mengatakan, aku mendengar penduduk Madinah, ma min ahli baitin, tidak ada satu rumah yang penghuninya salah satunya dikasih nama Muhammad illa ruziqu rizqa khairin, kecuali seluruh penghuni rumah tadi itu dikasih rezeki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu anak dikasih nama Muhammad. Coba. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan begini. Abdullah bin Abbas, sahabat, murid langsung Rasulullah, misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan begini, nanti di akhirat di yaumul qiyamah akan datang seruan panggilan. Akan datang panggilan, ala liyagum man ismuhu Muhammad. Coba bangkit berdiri yang namanya Muhammad. Kemudian apa? Falyadkhulil jannata. Masuklah kamu ke dalam surga. Kenapa? Nama kamu sama dengan nama kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti bukan berarti kasih nama kemudian nggak perlu dididik. Bukan begitu gambarannya. Cuman ini hadis menjelaskan tentang bagaimana kemuliaannya namanya itu punya kemuliaan. Apalah arti sebuah nama, itu kan kata-kata orang kafir. Karena itu ngasih nama anak itu perhatikan betul. Namanya anak itu judul kehidupan. Doa dari orang tua kepada anaknya. Apalah arti sebuah nama? Jangan, itu cara berpikirnya orang kafir. Lah kalau kita nama itu judul kehidupan, gimana kalau kita pergi ke Gramedia melihat judulnya itu sudah nggak senang, masa kita beli?
Enggak kita lihat isinya. Judulnya itu elek. Sama namanya anak harus dengan nama-nama yang baik. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qadir, atau Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, dan seterusnya. Itu nama-nama yang baik. Kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, ya kan sudah, kasih nama anakmu Fir'aun, ya coba. Kasih nama anakmu Namrud. Kasih nama anakmu Qarun, apalah arti sebuah nama? Nggak begitu. Terus kadang-kadang orang milih nama anaknya yang penting keren. Yang penting keren. Nggak begitu. Nggak ada nama yang paling keren melebihi Rasulullah SAW. Nama yang paling banyak digunakan oleh umat manusia seluruh dunia Muhammad. Berarti nama yang paling keren ini. Nama yang paling sering digunakan oleh umat manusia di zaman ini Muhammad. Dan nama yang paling keren itu nama yang paling sering dipakai oleh orang. Itu sudah. Terakhir ya. Mungkin saya pernah cerita ini, kisahnya mu'allaf. Tinggal di Lawang. Ini cerita dapat dari Habib Muhammad bin Anis. Ada mu'allaf, ada dulunya non muslim. Sakit lumpuh, stroke. Wah, pergi ke dokter keliling nggak dapat pengobatan. Biayanya mahal, kemudian pokoknya sudah usaha ikhtiar nggak ada kesembuhan. Putus asa dia. Cuman gimana caranya saya sembuh ya? Terus ingat dia, orang-orang Islam ini punya nabi namanya Muhammad. Mungkin kalau saya sebut-sebut nama Muhammad saya waras. Wes, sampai ketiduran dia sebut Muhammad. Nggak ketemu besok paginya kecuali sembuh. Pergi ke dokter, kayaknya dokter ini mestinya sembuhnya 3 bulan. Itu kalau sembuh itu. Ini cuma semalam. Malam masih stroke, besok pagi bisa jalan. Gara-gara nyebut Muhammad. Malamnya lagi mimpi. Cari di kampungmu yang namanya Muhammad. Bingung, cari. Di sini di kampung namanya Pak Muhammad siapa? Yang ditunjuk Habib Muhammad bin Anis Lawang. Tunjuk. Namanya siapa nyari Pak Muhammad? Gak ada lagi yang terkenal kecuali Habib Muhammad bin Anis. Pergi ke situ. Diceritakan semuanya. Belum syahadat, ayo syahadat. Gara-gara Muhammad tok, lihat. Namanya tok, belum sholawatnya, namanya tok. Kita ini tidak boleh melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah, jelas. Tapi ingat, ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah juga jangan. Yang memuliakan Rasulullah itu Allah langsung. Jangan ngelancangi kita katakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Sementara Allah saja tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Yang menciptakan Rasulullah kita, yang ngasih kemuliaan Rasulullah kita, yang ngatur hidup, rezeki, jodoh, matinya Rasulullah kita. Apa perlunya kita Rasulullah manusia biasa? Oh iya. Allah saja nggak pernah mengatakan Rasulullah itu manusia biasa. Jelasin ya. Jempol itu gak bodoh kita ini. Lalu kita katakan Rasulullah itu sama seperti kita. Sama yang mana? Kita ini justru menjadi mulia kalau kita menyamakan diri dengan Rasulullah. Bukan mengatakan kita dengan Rasulullah itu sama. Ya apa sih? Justru kita ini menjadi manusia mulia kalau kita menyamakan diri. Namanya menyamakan diri berarti ada perbedaan. Cuma kita kepingin sama. Dan kalau sama, lalu kita disuruh niru Rasulullah gitu loh. Ini nggak benar. Ini urusan akidah. Ini tentang bagaimana kita menilai, menyikapi kemuliaan Rasulullah SAW. Nggak boleh melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Tapi ingat, mengurang-urangi kemuliaan Rasulullah juga tidak diperbolehkan. Melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah murtad. Tapi ingat, mengurang-urangi kemuliaan Rasulullah juga bisa murtad. Hati-hati. Mengurang-urangi kemuliaan Rasulullah juga bisa murtad. Apa haknya kita mengurang-urangi kemuliaan Rasulullah? Allah jangan pernah. Karena itu hadirin, sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa hati kita diliputi dengan rasa cinta dan rindu, ta'alluq, mahabbah dan syauq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka umat-umat Nabi Muhammad yang diakui sebagai umatnya dan layak, pantas, patut dan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ada di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita termasuk di antara mereka yang enggak tambah bulan Maulid kecuali tambah cinta, rindu, kangen, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau tanya? Fadhal, kalau ada yang mau tanyakan monggo. Sebelum monggo. Maaf. Tadi disinggung mengenai surga neraka.
Ini persoalannya bukan antara percaya dan tidak percaya, Ustaz, tapi banyak beberapa bacaan yang pernah saya baca itu bukan kontra. Jadi itu perlu saya pertanyakan. Sebenarnya saat ini misalnya surga dan neraka itu apa sudah ada? Tapi kalau kita melihat membaca perjalanan Nabi tentunya kita bertanya. Tapi kalau kita semuanya juga punya sumber-sumber sendiri, Ustaz ya. Saya pernah juga mengikuti Islam Futuristik Insinyur Agus di Surabaya. Agus Mustafa. Leres. Itu di dalam manunya kan surga itu nanti baru di Allah itu akan membuatnya itu nanti begitu. Itu kemudian saya juga membayangkan atau pernah juga membaca bahwa orang meninggal semuanya itu nanti pada akan dihisab dan hasilnya surga dan nerakanya itu nanti setelah kiamat. Karena di Yasin berapa itu kan memang saya hukumkan memang benar kalau begitu, karena di Yasin berapa itu kan akan dibangunkan dari kuburnya yang 52 atau berapa. Nah itu ini hanya sebagai kajian, apakah kadang-kadang memang pertanyaan itu muncul dari berbagai di antara teman. Itu bagaimana pandangan Ustaz terkait ada atau belum ada neraka atau surga itu? Nah, pertanyaannya adalah surga neraka ini sudah tercipta ataukah belum? Sebetulnya ini ranahnya ranah akidah sebetulnya. Jadi ketika ada yang salah bukan hanya perbedaan biasa, ini perbedaan yang fatal. Betulnya bagaimana? Benernya bagaimana? Surga dan neraka itu sudah ada. Jadi siapapun yang mengatakan surga dan neraka itu belum tercipta sudah nyalahi Al-Quran dan banyak membuat kacau hadis-hadisnya Nabi akhirnya. Siapapun orangnya. Saya pernah punya bukunya Agus Mustafa. Bahkan dalam satu statementnya mengatakan bahwa surga dan neraka tidak abadi. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran hanya dengan akal. Ya ini ya kita. Man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memaknai Al-Quran dengan akal, bukan dengan ilmu tapi dengan akal, dengan logika, rasio, maka dia sudah booking neraka sebelum matinya. Statement dia mengatakan begini, surga dan neraka itu tidak abadi. Kenapa? Karena Allah gantungkan keabadian surga dan neraka dengan keabadian langit dan bumi. Mada mati samawat wal ard. Selagi abadi langit dan bumi, maka abadilah yang namanya surga dan neraka. Saya mau tanya, langit dan bumi ini abadi? Enggak. Berarti kesimpulan dia, surga dan neraka tidak abadi. Nih, karena dia memahami Al-Quran dari terjemahan. Ya, semua kalau diterjemahkan begitu saja masuk akal. Karena memang yang dicari adalah akal. Tapi kalau urusan iman, nyantolnya bukan urusan akal ini. Bahasa Arab itu sudah sering kali mengatakan, kalau sudah ada kalimat, kan Al-Quran itu bahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab. Maka perlu kita memaknai makna Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Jangan pakai akal dan bahasa Indonesia. Gak ketemu kita. Dan Allah tentu punya hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab tok. Banyak hikmahnya. Sudah pernah saya singgung sedikit ada di sini. Baik. Orang Arab itu kalau menunjukkan keabadian, itu mengatakan selagi bumi dan langit ini ada, saya cinta kepadamu. Itu menunjukkan cinta yang abadi. Hanya sekedar majas atau hiperbola, bukan untuk menunjukkan hakikatnya. Kalau langit dan bumi gara-gara kiamat nggak abadi, berarti surga dan neraka juga tidak abadi. Waduh, kacau. Lah Allah mengatakan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, gimana maksudnya akhirnya? Kan begitu. Jelas nih ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan, apakah surga dan neraka sudah tercipta? Allah banyak di dalam Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta. Karena apa? Karena Allah berfirman dengan kata kerja lampau. Ketika Allah berfirman, kemudian diadu dengan rasio seseorang, yang menang siapa? Firmannya Allah atau rasionya seseorang?
Ketika Allah berfirman sebagai satu contoh, banyak ayatnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, itu kata kerja lampau. Wa uzlifat fi'il madhi, kata kerja lampau. Telah tercipta itu surga khusus bagi mereka yang bertakwa. Ada rasio orang dengan cara berpikirnya, logikanya dia pakai mengatakan, oh karena nanti masih ada hisab, ada mahsyar, ada kiamat, ada ini, ada itu, belum tercipta nih surga. Kiamatnya durung kono surga nih misalnya. Loh, Allah mengatakan telah tercipta itu surga bagi mereka yang bertakwa. Lah mosok Al-Qur'an ikut logikanya kita. Berarti kalau ada yang kontras dengan Al-Qur'an, ya kita yang salah. Kita yang salah. Saya pernah ikut itu bedah bukunya Agus Mustafa ini. Dalam urusan seperti ini saya pernah ikut. Dan sepakat ulama yang kencang mengatakan Agus Mustafa ini liberal. Apa-apa pakai logika, apa-apa pakai, nggak pakai Al-Qur'an, hadis sudah. Nggak pakai hadis, hati-hati. Jangan tertipu dengan profesor, doktor dan seterusnya. Jangan tertipu dengan titel. Kadang-kadang profesor, doktor dalam urusan agama ini belajarnya di Amerika. Bukan belajarnya ke ulama, belajarnya ke orang kafir yang mengupas Al-Qur'an. Ya, repot belajar Al-Qur'an tentang iman, surga dan neraka, tapi belajar kepada orang kafir. Ya ketemunya di mana? Pernah saya sampaikan di sini bahwa iman itu jangan diukur pakai akal, sesat kita. Nggak ketemu. Kenapa? Memang iman tempatnya bukan akal. Tempatnya iman itu hati. Iman itu urusan luas. Jangan ditempatkan di akal yang sempit, nggak nutut. Nggak nutut. Tempatkan di hati ini. Kenapa? Hati ini lebih luas daripada akal. Pernah lihat orang gila, tapi masih sholat. Akalnya nggak nutut, tapi hatinya masih connect. Pernah lihat orang gak waras, tapi masih mau bantu orang. Ngelihat ada kucing, lihat ada anjing di seberang atau di... Pernah kan? Kenapa? Akalnya, tapi hatinya. Beda nih antara akal sama hati. Hati lebih luas daripada akal. Begitu juga dengan keimanan. Nah, yang kedua, belajar perlu berguru. Membaca boleh, tapi tetap kita ini banyak gak tahu daripada tahunya. Sehingga ketika kita membaca, pertama, jangan-jangan penulisnya nggak sama dengan kita akidahnya. Atau yang kedua, jangan-jangan memang mengajarkan ajaran agama yang sesat. Hati-hati. Yang ketiga, kita membaca dari bahasa Indonesia. Kita cerna dengan akalnya kita. Sepaham apa kita tentang agama, kemudian kita cerna sendiri itu. Kita ini baca resepnya dokter aja nggak bisa kok. Batopo. Kan begitu. Kalaupun bisa kita baca, obat apa ini? Kita nggak tahu. Kenapa? Ya gimana, bukan ilmunya, kita banyak nggak tahunya. Dalam ilmu kedokteran daripada tahunya. Sama dalam urusan agama ini banyak nggak tahunya daripada tahunya. Kalau kita baca buku bacaan silahkan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kan akan saya bahas aja. Orang makan ular dipikir habatus sauda, nggak tahunya hayatus sauda kan. Ya, ular hitam dimakan. Kenapa? Obat, mati. Kenapa? Belajar ilmu agama nggak pakai guru. Kadung mati saudaranya, baru dia tanya, ini kan hadisnya Nabi. Loh, bukan hayatus sauda, habatus sauda, jinten hitam itu loh. Jinten hitam itu obat segala penyakit, bukan ular hitam, racun. Mati dulurmu, mati baru kasep. Ya apa dulurku kok mati? Masa hadisnya Nabi salah? Kamu yang salah. Ini gambaran. Jadi tetap pengajian ini penting. Silahkan baca, tapi hati-hati, selektif. Anda berguru kepada siapa, termasuk kepada saya, perlu selektif. Fahmi tepat apa enggak? Akidah ya apa? Perlu. Lu jangan langsung telan mentah-mentah. Apa yang saya sampaikan juga begitu. Jangan langsung telan mentah-mentah. Husnudzon boleh, tapi dalam urusan akidah, baca kebantaran husnudzon. Apalagi dalam urusan keimanan. Oh, profesor bib, dokter bib, Rasulullah bukan profesor, bukan dokter. Lah masuk kita nomor satu kan profesor dokter ngalahkan Rasulullah SAW. Ada. Bukan begitu, kalau ukur ke agama bukan diukur dari titel. Walaupun titel itu penting, tapi kebenaran agama bukan diukur dengan titel. Orang itu benar kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran dan hadis itu benar kalau sesuai dengan akalnya kita. Tidak bisa. Akalnya kita ini relatif. Bisa benar, bisa salah. Tapi produknya Allah, Al-Quran, hadisnya Rasulullah itu sifatnya absolut, mutlak, pasti benar. Jadi kalau ada yang nggak benar dengan logikanya kita yang salah. Pasti itu sudah. Itu rumusnya begitu. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan kasih selamat iman akidah kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ditemukan dengan ulama-ulama yang kencang, ulama-ulama yang betul-betul membuat kita sampai kepada Allah dengan cara yang benar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima